Berbilang waktu terus bergulir, umur kian bertambah, pikir terus berkembang, langkah semakin sering melangkah. Begitu juga dengan kedekatan kita, desahku pelan. Kak Fulan, kusapa laki-laki itu. Ia bertubuh jangkung dan memiliki warna kulit yang terbilang gelap. Ia adalah laki-laki yang sering mengisi kehidupanku. Di antara diriku dan dirinya dihadapkan dengan banyak perbedaan. Mulai dari segi usia, tingkatan pendidikan, jurusan kuliah, dan daerah asal. Namun, aku dan dia sama dalam keimanan agama, yakni Islam. Aku pun akrab dengannya dalam sebuah ikatan ukhuwah. Semakin hari, aku semakin sering berkomunikasi dengannya. Fikirku hijrah pada suatu waktu, di mana ia pernah bertanya kriteria calon suami idamanku. Begitupun juga aku. Bertanya kriteria calon istri idamannya. Dan semakin hari, percakapan kami semakin dekat. Hingga sampai di mana aku merintih perih, menahan tangis, karena aku mulai menyadari bahwa aku menyukainya. Aku pun memutuskan tak lagi komunikasi dengannya. Tapi aku tak bisa menyangkal apa yang aku rasakan padanya. Aku merasa kesepian. Aku merasa ada yang hilang. Berulang kali aku menyalahkan diriku yang tak pernah mau berkomunikasi dengannya. Namun, tetap saja, faktanya aku telah mencintainya. Lama tak berkomunikasi, aku dan dirinya. Ternyata, ia kembali menghubungiku lewat jejaring sosial. Aku pun kembali berkomunikasi dengannya. Kembali bercerita, berdiskusi, dan bertukar pendapat. Aku merasa hariku kembali berwarna. Tak ada lagi tangisanku karena dikecewakan figur seorang kakak perempuan dalam hidupku. Pesan-pesan yang beberapa waktu enggan mendatangi handphoneku kini kembali hadir. Dek, lagi apa? Lagi baca buku, Kak. Sirah Nabawiyah. Ana tidak bawa Al-Quran, Kak. Itu juga bagus, Dek. Tapi menghafal Al-Quran jauh lebih penting. Ia yang kendati paling sering bertanya, udah berapa hafalan Al-Qurannya, Dek? Ia yang sedia membantuku untuk pemantapanku memasuki Universitas Islam nantinya. Ini kakak punya buku sejarah peradaban Islam. Kapan adik bisa mengambilnya? Dek, gimana pakai buku kakak aja? Insya Allah pembahasan tentang hadis lebih banyak di dalamnya. Nanti kakak antar ke kelasnya. Kak, punya soal-soal tes tertulis yang berbahasa Arab, adik bisa pakai? Dan ia adalah penerjemah bahasaku yang on time. Menerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Arab dan masih banyak lagi. Pertemanan yang terjalin antara aku dan dia tidak selalu menghadirkan senyuman. Terkadang menghadirkan tangis untukku. Kala ia mengirimkan pesan singkat yang penuh perhatian lebih. Ujung-ujungnya aku dan dia berantem, namun baikan lagi. Tidak hanya aku yang pernah dilukai olehnya, aku pun juga pernah melukainya. Dek, nanti mau kuliah di mana? Rencananya mau ke UGM, Kak. Kenapa ke UGM? Dan ngambil jurusan apa? Pengen aja, Kak. Karena itu juga sesuai dengan jurusan Ana. Fakultas kedokteran, Kak. Nggak jadi kelipi ya, Dek? Enggak, Kak. Bahasa Arab Ana belum pas. Kan bisa belajar, Dek. Kedokteran apa? Iya, Kak, insya Allah. Nanti anak akan coba ikut tes juga. Dokter umum, Kak. Beberapa puluh menit terus berlanjut. Sedang senyap bergelantung di layar ponselku. Seusai SMS terakhir darinya. Semoga sukses. Beberapa menit kemudian, handphoneku kembali berdering. Mengapa senja itu hanya sekejap?
Belum usai aku bercakap, malam datang menggelagap. Mengapa semua hanya senyap? Berteman kecewa di bubung asap. Harapku senyap. Lagi gelap, semua hanya harap. Kata itu darinya. Aku tak tahu mengapa ia berkata demikian. Aku pun hanya lakoni diam. Puluh-puluh menit kembali terlewati. Di tengah asyikku membantu Umi memasak, handphoneku kembali berdering. Fulana, insya Allah beberapa bulan lagi Ana akan berangkat ke Libya. Ana akan melanjutkan studi Ana di sana. Kutahan serpihan hatiku yang perlahan berjatuhan. Aku pun membalas pesan itu. Mengapa nggak jadi di Libya, Kak? Sama halnya dengan adik. Mengapa tidak jadi ke Libya? Namun alasan Ana berbeda. Di Libya itu lama pendidikannya 7 tahun, Dek. Ana pengen cepat tamat sarjana. Aku terdiam 1000 bahasa. Aku yakin itu bukan alasannya. Aku tahu betul dia ingin ke Libya. Tapi hari ini tiba-tiba ia berkata akan berangkat ke Libya. Ya Allah, desahku tertahan. Fulana? Tapi aku hanya diam. Fulana, ada apa? Umi, gak apa-apa kok, Mi. Apa yang bisa Fulana bantu lagi, Mi? Aku melempar senyum dan membantu Umiku kembali. Aku melatih jemariku menari di atas kertas, menumpangkan tubuhku di atas bangku taman kampusku. Tiba-tiba, sebuah suara memecah fokusku. Assalamualaikum warahmatullahi Fulana. Aku tersedak dari keasyikanku menulis. Ku angkat kepalaku, aku tercenung melihat wujud di hadapanku. Ya Allah, dia kembali. Jantungku berdegup tak karuan. Cepat ku halau perasaan yang mulai menghampiri diriku kembali setelah 4 tahun yang lalu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fulan. Duduk, Kak. Ucapku sedikit tersenyum. Aku menundukkan pandangku. Dan ku dengar ia mempersilakan teman di sebelahnya untuk ikut duduk. Fulana, ia menyebut namaku. Aku tak kuasa rasanya untuk mengangkat wajahku. Tapi aku berupaya mengangkat kepalaku dan melihatnya. Ya Allah, desahku di dalam hati. Ia menatapku dan tersenyum. Bagaimana sekolahnya, Dek? Oh iya, ini senior kakak, namanya Faruk. Dia lulusan Libya loh. Baru aja lulus tahun kemarin. Aku beralih melihat sosok yang berada di sebelahnya. Aku pun menangkupkan kedua tanganku seraya menyebutkan namaku. Ia juga demikian. Alhamdulillah, Kak, sampai saat ini masih berjalan lancar. Aku tak mau bertanya balik. Dek, ya ampun, ia kembali menatapku. Iya, desahku pelan. Ini, Dek, mohon doanya ya. Kulihat secari kertas tergeletak di atas meja. Usai disodorkannya, aku pun segera mengambilnya. Betapa perih hatiku menyaksikan kertas itu. Ingin rasanya ketika itu juga aku menangis. Namun aku berupaya menahannya. Selamat ya, Kak. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mataku terasa memanas. Akhwat itu beruntung bisa bersamamu, Kak. Semoga ia menjadi istri, ia menjadikan rumahmu adalah surga bagimu di dunia ini, Kak. Amin. Tanpa aku sadari setetes air mataku jatuh. Segera aku menundukkan pandang. Amin. Kamu menangis, Fulana? Ya ampun, ia melihat setetes air mataku itu. Dalam tundukan kepalaku aku berucap, enggak apa-apa kok. Oh iya, Kak. Ana pamit dulu. Assalamualaikum. Kamu datang ya, Dek Fulana? Aku menoleh melihatnya yang berdiri menatapku. Iya, Dek. Waalaikumsalam. Ingin ku berlari secepat mungkin, biar lenyap sakit yang menyelimuti hatiku. Ia yang kucintai akan bersanding dengan seorang akhwat yang bukan aku. Inikah akhir dari rasa cintaku? Sesampainya di rumah, aku menundukkan pandangku di hadapan ibu dan ayahku yang sedang duduk di ruang tamu. Fulana, sini nak, Abi punya sesuatu untukmu. Suara ayah menghentikan langkahku. Aku mendekatinya.
Iya Abi, ada apa Abi? Tanya aku menunduk pandang. Sini dulu. Aku pun duduk di antara ayah dan ibuku. Ya Allah, semakin remuk hatiku. Ternyata itu adalah kertas yang sama yang kubaca ketika di taman tadi. Fulana, ini kakak sepupumu yang lagi studi di Libya itu. Insya Allah, besok dia akan menikah dengan Fulan, tambah ibuku. Kini tak lagi bisa kubendung air mataku. Ia yang kucinta menikah dengan seorang yang juga aku cintai. Aku segera beranjak dan meninggalkan kertas itu di pangkuan ibu. Aku tak memedulikan mereka yang keheranan menyaksikan diriku. Aku berlari menuju kamar dan membanting tubuhku di atas tempat tidur. Assalamualaikum Fulana. Ibu datang menghampiriku. Aku menjawab perkataan ibu dengan tidak menatapnya. Waalaikumsalam Umi. Kamu kenapa nak? Aku hanya diam. Fulana, adakah mendung lagi bertahta di hatimu? Ceritalah sama Umi, Fulana. Aku beranjak dan memeluk ibuku. Fulana mencintai dia, Umi. Assalamualaikum. Mencintai siapa, Fulana? Tiba-tiba ayah telah berada di depan pintu dan perlahan mendekati tempat tidurku. Aku dan ibu menjawab salam ayah pelan. Tidak ada Abi, ucapku takut. Memeluk ibu semakin erat. Mencintai siapa Fulana, nak? Tanya ayahku pelan dan ikut duduk di dekat kami. Enggak ada Abi. Fulana, jawab apa yang ditanya Abi, nak? Kak Fulan, Umi. Tangisku semakin deras. Hatiku semakin remuk. Kenapa kamu mencintai seorang ikhwan yang besok akan menikah, Fulana? Suara ayahku mulai meninggi. Ia berdiri menatapku. Aku melepas pelukanku pada ibu. Jauh sebelum hari ini, Abi, Fulana telah mencintainya. Jauh sebelum keberangkatannya ke Libya, Fulana telah mencintainya. Aku tak punya alasan kenapa aku mencintainya, Abi. Apa kamu komunikasi dengan dia sebelumnya? Aku menundukkan pandangku semakin dalam dan menganggukkan kepala. Fulana, berulang kali Abi berkata, jangan komunikasi dengan ikhwan terlalu dekat. Tapi apa yang kamu lakukan, nak? Dan sampai mencintainya selama itu? Jika kakakmu tahu lelaki yang akan dinikahinya besok adalah lelaki yang dicintai adiknya, ia akan teramat sedih. Tapi aku akan lebih sedih lagi, Abi. Tidak, Fulana, tidak. Aku yang akan lebih sedih. Aku telah gagal mendidik anakku. Aku telah gagal menjadi imam buat keluargaku, membiarkanmu berkomunikasi dengan ikhwan sampai kamu mencintainya. Aku beranjak memeluk ayahku yang menangis. Fulana, mengapa dirimu demikian, nak? Tambah ibuku. Abi, Umi, jujur, aku tak mengerti. 4 tahun lamanya aku tak komunikasi dengannya. Ia hanya seperti orang biasa dalam hidupku. Meski dulu aku teramat mencintainya. Namun aku menyadari kelalaianku. Aku berupaya melupakan rasa itu. Sampai hari ini, ku terima undangan itu. Hatiku sakit sekali, Umi, Abi. Fulana. Iya, Abi. Apa kamu masih mencintainya seperti dulu? Iya, Abi. Tapi biarlah. Ia bersama Kak Mesyitoh. Biar Fulanah mundur untuk kebahagiaan 2 orang yang Fulanah cintai. Mungkin ini hukuman buat Fulanah karena lalai menjaga hati, meski rasanya sakit sekali. Tapi aku akan berupaya melupakannya. Mungkin dia bukan jodohku, Abi. Fulanah akan menangis hari ini untuk kebahagiaan hari nanti. Semoga masih ada ikhwan di luar sana yang mau menerima Fulanah dengan hati yang pernah didahului laki-laki lain yang bukan dirinya. Amin, ucap ayah dan ibuku. Mereka pun memelukku yang masih menangis. Aku mendesah dalam pelukan kedua orang tuaku. Ya Allah, aku ingin belajar menjaga hatiku. Bimbinglah diriku ya Allah. Kuhadiri acara pernikahan 2 orang yang aku cintai. Meski hatiku terasa keluh, namun aku berupaya mendengarkan hatiku. Lagi pula, kakak perempuan yang aku cintai juga bersama dengan lelaki yang aku cintai. Ya Allah, kuatkan kalbuku.
Aku yakin ini semua bukan akhir dari kehidupanku. Amin. 2 tahun berlalu. Aku pun akhirnya menyudahi studiku. Ayah dan ibuku ikut hadir menemaniku, termasuk Kak Fulan dan Kak Masyitoh, dengan putri kecil mereka yang bernama Robitoh. Terasa lengkap kebahagiaanku. Namun di sudut lain aku tergugu, sebab sampai hari ini masih belum ada ikhwan yang mau menikahiku. Telah banyak laki-laki yang hadir datang berta'arufan denganku. Ketika ada yang mau melanjutkan ta'arufan itu, aku bertanya, apakah antum bersedia menerima hati ana yang dulu telah didahului laki-laki lain selain antum? Mendengar itu mereka mundur. Betapa penting ternyata arti sebuah masa lalu. Masa lalu yang aku telah berupaya mati-matian melupakannya. Dan sungguh, itu hanya terselip dalam masa laluku. Namun, alasanku memberitahu hal itu kepada calon suamiku adalah agar tiada yang jadi rahasia antara aku dan dia. Biar terluka hari ini daripada luka yang lebih dalam lagi kelak yang bisa berakibat fatal. Kini, aku harus bisa menerima kenyataan yang menimpa hidupku yang sampai saat ini belum ada laki-laki yang menerima masa laluku. Kini, aku merasa tidak arti dengan gelar sarjanaku, yang juga kudapatkan dari universitas ternama di Indonesia, karena sebuah kesendirianku, sebuah masa lalu yang dijadikan alasan. Astagfirullah ya Allah, maafkan aku. Namun sungguh, aku sedih ya Allah. Di balik kesedihanku, aku mengutak-atik laptopku. Aku terdiam membaca sebuah kalimat. Untukmu ukhti yang masih menunggu kehadiran imam dalam hidupmu, jangan bersedih. Insya Allah, ia akan datang menemuimu. Mungkin sekarang dirinya lagi disiapkan Allah untuk menemuimu. Sibukkan saja dirimu saat ini dengan ibadah kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Jangan bersedih ukhti. Allah bersamamu. Allah tahu mana yang baik untuk hambanya. Ya Allah, maafkan aku yang telah sedih atas status ini. Aku segera bangkit untuk beribadah kepada Allah. Kini kurasa hari-hariku indah sekali. Kujalani hari-hariku dengan beribadah kepada Allah. Hingga di suatu hari, sepulang aku praktik dari rumah sakit, aku mendapati sesosok ikhwan yang aku kenal dan sepertinya ia bersama kedua orang tuanya. Di sana juga ada ayah dan ibuku. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, ucap seisi ruangan itu. Ternyata ikhwan itu mau melamarku. Aku pun mengajukan pertanyaan yang sama dengannya. Pertanyaan yang pernah aku tanyakan kepada laki-laki yang mau melamarku sebelumnya. Apakah Kak Faruk bersedia menerima hati Ana yang dulu pernah didahului laki-laki lain selain kakak? Ternyata jawabannya sungguh tidak kusangka sama sekali. Insya Allah Ana siap dek. Setiap orang memiliki masa lalu, dan itu adalah masa lalu, tak bisa kita perbaiki lagi. Yang penting masa ke depannya dek. Ya Allah, sungguh bahagia hatiku mendengar jawabannya. 2 minggu setelah itu, aku resmi jadi seorang istri dari seorang Faruk yang kutemui juga di masa laluku. 2 tahun setelah perjumpaan waktu itu, aku tak lagi pernah bersua dengannya. Dan sekarang, kembali bersua dalam sebuah ikatan pernikahan. Subhanallah, rencana Allah teramat indah. Ia pun bercerita padaku bahwasannya 2 tahun setelah perjumpaan itu, katanya ia memiliki rasa padaku. Namun sesuai janjinya yang tidak akan berkeluarga sebelum punya usaha dan pemahaman ilmu agama serta tempat tinggal yang layak untuk keluarganya kelak ada, ia tidak akan menikah. Lalu ia habiskan 2 tahun itu untuk memenuhi hal tersebut, di samping hafal Al-Quran 30 juz sebagai target utamanya sebelum berkeluarga, yang alhamdulillah telah ia selesaikan ketika lulus dari Libya. Humairah, hanya rencana Allah yang indah sayang, ucapnya dikala aku bercerita tentang masa laluku. Iya sayang, skenario Allah begitu indah, jawabku, dan ia pun mendekapku dengan kelembutan. Ujung sorbannya kurasa menyentuh jemariku. Malam yang indah di bawah sinar rembulan. Alhamdulillah ya Allah, ucapku di dalam hati.